Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estiat Makarolia Putri dengan nomor NIM 29021500100 dari Prodi Akuntansi Reguler Plus, Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2. Dari mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Darmainis SE MM. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu bentuk globalisasi ekonomi dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian globalisasi ekonomi. Apa sih yang dimaksud dengan globalisasi ekonomi? Di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mendefinisikan globalisasi sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Dalam bahasa yang lebih singkat, serapan dari kosakata bahasa Inggris globalization ini dapat pula diartikan sebagai mendunia. Globalisasi memiliki ciri khas, yaitu yang pertama adanya perubahan dalam bentuk perkembangan dan kemajuan teknologi. Lalu yang kedua, munculnya ketergantungan antar negara terkait produksi, ekonomi, dan pasar. Lalu yang ketiga, masalah bersama negara-negara di dunia meningkat. Yang keempat, terjadinya pertukaran budaya dan interaksi antar warga dunia. Fenomena terjadinya pembauran ekonomi serta munculnya ketergantungan ekonomi antar bangsa, baik di level lokal, regional, bahkan nasional, melalui pergerakan yang intensif dari produk teknologi, barang, jasa, dan modal adalah definisi dari globalisasi ekonomi. Setelah kita membahas tentang definisi globalisasi ekonomi dan ciri-cirinya, lalu sudahkah globalisasi ekonomi terjadi di dunia, khususnya di negara Indonesia? Jawabannya adalah iya. Di sini bisa kita lihat untuk yang pertama, teknologi berkembang demikian pesat, bahkan melintas ruang dan waktu. Di sini bisa kita contohkan seperti adanya satelit, lalu adanya televisi, selanjutnya adanya handphone, dan internet yang terutama. Di sini berhasil menciptakan sebuah proses komunikasi dalam lingkup global yang mampu berlangsung dengan sangat cepat. Selanjutnya, yang kedua adalah masalah global yang menyedot perhatian seluruh dunia pun meningkat intensitasnya. Di sini bisa kita contohkan sebagai krisis yang bersifat multinasional, lalu adanya regulasi wilayah, serta paling banyak diperhatikan saat ini adalah mengenai lingkungan hidup. Lalu yang ketiga adalah munculnya ketergantungan pada produksi ekonomi dan pasar di negara-negara dunia yang diakibatkan oleh perdagangan global. Lalu yang keempat, terjadinya interaksi yang bersifat kultural dan melintasi budaya antar warga dunia yang menyoal beragam hal-hal baru. Setelah sama-sama kita menyimak dari pengertian globalisasi ekonomi, selanjutnya tadi ada ciri-cirinya, lalu juga ada pertanyaan ya, sudahkah globalisasi ekonomi itu terjadi di dunia dan di khususnya negara Indonesia? Dan terbukti itu sudah terjadi. Selanjutnya kita bahas untuk bentuk nyata dari globalisasi ekonomi. Meski tidak dapat diindra secara langsung, globalisasi ekonomi memiliki bentuk nyata yang dapat kita rasakan. Hal ini karena fenomena yang tersebut memiliki kekhasan yang membuat mudah diidentifikasi. Misalnya saja adanya hubungan yang bersifat kultural karena munculnya ketergantungan di pasar global. Nah, di sini ada bentuk nyatanya. Ini adalah gagasan dari Tanri Abeng. Beliau adalah seorang entrepreneur. Di sini ada yang pertama kita bahas untuk globalisasi produksi. Bentuk globalisasi produksi adalah adanya satu atau lebih perusahaan yang mendirikan pabrik di banyak negara. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk
meminimalkannya biaya produksi. Negara yang dipilih pun biasanya negara yang memiliki tarif upah rendah. Selain itu, tarif bea masuk yang diberlakukan oleh negara tersebut juga murah. Selanjutnya, infrastruktur di negara tersebut memadai untuk melakukan produksi. Lalu ada iklim usahanya juga di negara tujuan juga kondusif untuk aktivitas produksi perusahaan tersebut. Perusahaan ini juga sering melakukan globalisasi produksi, biasanya mereka yang bergerak di industri manufaktur. Indonesia pun telah menjadi salah satu negara bertujuan untuk globalisasi produksi ini. Dalam beberapa terakhir ini, banyak perusahaan manufaktur kelas dunia berbondong-bondong mendirikan pabriknya di Indonesia, dan itu terbukti nyata ya. Selanjutnya, untuk yang kedua, adanya globalisasi pembiayaan. Di sini dapat dilakukan karena adanya globalisasi pembiayaan, yaitu bisa berupa fasilitas pinjaman yang didapatkan oleh perusahaan berkelas internasional di seluruh negara di dunia. Selain pinjaman, sang perusahaan global juga bisa mendapatkan fasilitas untuk mendapatkan investasi. Global pembiayaan ini kemudian memungkinkan perusahaan internasional untuk melakukan produksi dan menanam modal di banyak negara. Lalu yang ketiga, adanya globalisasi tenaga kerja. Nah, fenomena globalisasi ini yang belakangan marak menjadi bahan perbincangan di negeri ini, baik di dunia maya maupun secara kopi darat. Masuknya tenaga kerja asing ke dalam suatu negara merupakan pertanda terjadinya globalisasi tenaga kerja. Pada kasus ini, perusahaan global sangat mungkin untuk menggunakan sumber daya manusia dari banyak negara di dunia. Tenaga kerja yang digunakan juga sesuai dengan tingkatannya. Namun, sayangnya hal ini juga membuka peluang bagi perusahaan tersebut untuk memakai jasa SDM yang sudah berpengalaman secara internasional. Sementara mayoritas tenaga dari negara berkembang atau negara tempat produksi hanya akan digunakan untuk menjadi buruh dengan pekerja kasar saja. Selanjutnya, yang keempat, globalisasi jaringan informasi. Nah, fenomena ini tampak nyata. Pada globalisasi jaringan informasi ini, masyarakat dimanapun saat ini dapat secara cepat, mudah, dan murah mengakses informasi di seluruh dunia. Kemajuan teknologi disinyalir menjadi penyebab utama dari munculnya fenomena ini, terutama teknologi komunikasi dan informasi. Pada akhirnya, majunya teknologi inilah yang dimanfaatkan oleh perusahaan global untuk memasarkan produknya ke seluruh dunia. Masuknya brand internasional ternama di bidang fashion dan kuliner pun pada akhirnya menjadi selera global. Hal ini yang kekinian ya, sangat terasa di Indonesia. Bahkan tak hanya di perkotaan saja, masyarakat di pedesaan pun merasa lebih bangga untuk memakai atau mengkonsumsi merek internasional daripada produksi lokal. Selanjutnya, yang kelima, adanya globalisasi perdagangan. Ini menjadi pamungkas dari bentuk globalisasi ekonomi. Globalisasi perdagangan ini diwujudkan dengan adanya tarif yang seragam. Bahkan tak jarang negara-negara di dunia menurunkan tarif ekspor dan impor serta menghapus beragam hambatan. Selanjutnya, sifatnya itu non-tarif. Hal ini dilakukan agar perdagangan global menjadi semakin cepat, adil, tetapi sekaligus menjadi ketat untuk persaingannya. Dengan cepatnya perdagangan global tersebut, semakin isu mengenai HKI atau pelanggaran hukum di dalam e-commerce. Lalu ada kontrak elektronik, perlindungan konsumen di dunia maya, serta berbagai isu lainnya yang terjadi. Nah,
Nah, itu tersebut ada 5 ya untuk bentuk nyata dari globalisasi ekonomi. Dan di sini kita sudah bisa merasakan dari globalisasi produksi, pembiayaan, tenaga kerja, jaringan informasi, dan perdagangan itu sudah terjadi di Indonesia. Selanjutnya, di sini ada pengaruh dan dampak dari globalisasi ekonomi pada suatu negara. Di sini yang kita bahas dulu adalah dampak positif dari globalisasi ekonomi. Yang pertama, globalisasi ekonomi mampu menstimulus tumbuhnya perekonomian di negara tujuan yang mayoritas adalah negara berkembang. Negeri kita pun sudah turut merasakannya. Namun yang paling pesat untuk pertumbuhannya itu adalah negara Cina dan India. Di sini keduanya mengalami peningkatan ekonomi yang besar dalam kurun waktu dari tahun 1980 sampai tahun 2000. Selanjutnya, globalisasi ekonomi membuat lebih terbukanya mekanisme dan kesempatan investasi di kancah internasional. Lalu yang ketiga, globalisasi ekonomi mendorong ekonomi dunia untuk terus tumbuh. Tak hanya parsial dan sektoral, perekonomian di dunia ini tumbuh secara menyeluruh. Hal tersebut disebabkan karena adanya industri yang lokasinya berubah sehingga mendorong efisiensi. Lalu yang keempat, pendapatan yang meningkat di negara-negara berkembang sebagai buah dari bebasnya perdagangan berskala internasional juga menjadi dampak positif dari globalisasi ekonomi. Peningkatan pendapatan itu pada akhirnya mampu menekan angka kemiskinan di dunia. Bisa kita contohkan di sini adalah bisnis e-commerce ya. Di sini terciptanya bisnis tersebut bisnis yang untuk transaksi jual belinya itu melalui internet. Bisnis ini juga muncul sebagai respon atas perkembangan teknologi dan perubahan kebiasaan manusia yang menginginkan kemudahan dalam berbagai bidang. Di sini kemunculan bisnis e-commerce ini juga menguntungkan beberapa pihak, yakni ada penjual yang dimudahkan untuk memasarkan produknya, lalu ada tenaga kerja yang mendapat kesempatan kerja baru, lalu ada pembeli yang dimudahkan untuk mereka dalam berproses untuk bertransaksi. Selanjutnya, meningkatnya pendapatan negara-negara berkembang akibat perdagangan global pada gilirannya mampu membuat pendapatan per kapita turut meningkat di skala global. Lalu globalisasi ekonomi membuat komoditas barang dan jasa di satu negara meningkat variasinya. Hal ini disebabkan karena banyaknya tawaran beragam barang dan jasa oleh banyak negara, sehingga variasinya pun menjadi lebih banyak di pasar global. Meningkatnya variasi ini juga berakibat terpenuhinya kebutuhan dan penduduk di suatu negara. Lalu, globalisasi ekonomi membuat sebuah negara mampu bersaing di pasar global secara lebih efisien. Setelah kita membahas dampak positif dari globalisasi ekonomi, selanjutnya kita bahas untuk dampak negatif dari globalisasi ekonomi. Yang pertama, globalisasi ekonomi menyebabkan tidak efektifnya proses penyesuaian ekonomi di suatu negara. Lalu yang kedua, globalisasi ekonomi juga mengakibatkan adanya peningkatan kondisi ekonomi yang tidak stabil dan sensitif terhadap bermacam peristiwa. Misalnya terjadi perang dan adanya terorisme di suatu negara. Ini kita bisa buktikan dengan terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina. Lalu yang ketiga, adanya globalisasi ekonomi memicu terjadinya kerusakan lingkungan. Nah, di sini untuk standar lingkungan jadi menurun karena persaingan di antara negara berkembang untuk menarik investasi asing berakibat pada pengabaian atas syarat-syarat dalam melakukan investasi asing, yakni dengan mempertimbangkan faktor dari lingkungan, lalu faktor kesehatan dan keselamatan.
Selanjutnya, investasi asing juga telah meningkatkan pencemaran lingkungan yang dapat berakibat pada kesehatan manusia di negara-negara berkembang. Kita next untuk yang keempat, ada globalisasi ekonomi menyebabkan adanya pendapatan per kapita yang timpang antara negara berkembang dengan negara maju. Lalu adanya kesenjangan pendapatan ternyata tidak hanya terjadi antar negara. Kesenjangan tersebut dapat juga terjadi dalam lingkup suatu negara. Hal ini disebabkan karena tidak meratanya wilayah yang mendapatkan dampak langsung dari globalisasi. Lalu yang keenam, globalisasi ekonomi mengakibatkan menurunnya level keamanan dalam pekerjaan. Setelah kita membahas untuk pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian di sebuah negara, selanjutnya yang akan kita bahas ialah pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia. Ada 4 macam sektor terdampak langsung pada globalisasi ekonomi, yaitu untuk yang pertama adalah tenaga kerja. Maksudnya di sini adalah adanya tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia dan SDM mereka lebih profesional dibandingkan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Tetapi tidak semuanya seperti itu. Dan sebaliknya, untuk tenaga kerja di Indonesia juga ada yang bekerja di negara-negara lain atau di luar negeri. Mereka pun juga harus bersaing dengan warga-warga negara yang ada di sana. Dan upah mereka yang bekerja di negara lain tersebut pastinya memiliki tingkat yang lebih tinggi dibandingkan di negara kita sendiri, yaitu di Indonesia. Selanjutnya adalah investasi. Di sini untuk investasi itu sendiri, sektor keuangan dunia ini yang semakin bebas dan menjadi ajang spekulasi. Investasi yang sudah ditanam di Indonesia bisa dengan mudah untuk ditarik atau dicabut jika dirasa tidak lagi menguntungkan. Hal ini pun bisa mempengaruhi untuk kestabilan ekonomi. Selanjutnya juga investasi bisa menjadi untuk penyedia dana tambahan untuk pembangunan ekonomi, lalu pembangunan sektor industri dan berbagai sektor lainnya, bukan hanya dikembangkan oleh perusahaan asing, melainkan melalui investasi yang dilakukan oleh perusahaan swasta domestik. Perusahaan swasta domestik ini seringkali memerlukan modal dari bank atau pasar saham. Dana dari luar negeri, terutama dari negara-negara maju, yang memasuki pasar uang dan pasar modal di dalam negeri, dapat membantu untuk menyediakan modal yang dibutuhkan tersebut. Selanjutnya adalah ekspor dan impor. Di sini untuk kegiatan ekspor dan impor mengalami kemudahan. Karena adanya kegiatan ekspor dan impor dapat meningkatkan pendapatan di suatu negara. Hal ini juga membuka kesempatan bagi pengusaha di Indonesia untuk melahirkan produk-produk yang berkualitas. Selanjutnya adalah kreatif dan dibutuhkan oleh pasar dunia. Dalam suatu negara juga perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat dari berbagai negara untuk mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri. Hal ini menyebabkan konsumen mempunyai pilihan barang yang lebih banyak. Selain itu juga konsumen dapat menikmati barang yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah. Selanjutnya, untuk pengaruh positif dari globalisasi ekonomi yang dapat dirasakan di negeri kita, yaitu Indonesia, adalah meningkatnya frekuensi investasi dan perdagangan. Juga makin kompetitifnya industri di tingkat nasional. Selanjutnya, saya bisa menyimpulkan bahwa globalisasi khususnya di dalam bidang ekonomi ini tidak dapat kita hindari. Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri, bangsa, dan negara untuk menghadapinya. Efek dari globalisasi juga tidak selamanya menimbulkan hal-hal yang negatif.
namun ada juga yang menimbulkan dampak positif. Indonesia hanya perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi globalisasi ekonomi agar mampu atau dapat bersaing dengan produk-produk luar yang masuk ke dalam negeri. Selanjutnya juga untuk tenaga kerja atau SDM di negara kita juga bisa ditingkatkan dari pelatihan, pendidikan, dan berbagai macam lainnya untuk meningkatkan sikap profesional dan sikap siap kerja atau siap bersaing dengan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian apa yang saya paparkan, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.